Pada episode ini kita akan berbicara tentang wudhu. Sahabat, kadang nih pas kita pergi keluar rumah, kebetulan menggunakan jilbab yang agak rumit pemakaiannya, atau kita sedang terburu-buru, atau sedang di tempat terbuka, pada waktu mau sholat, ketika berwudhu, kita enggan melepas jilbab. Kira-kira sah nggak ya wudhunya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebaiknya kita pahami dulu apa yang wajib dilakukan dalam berwudhu dan apa yang sunnah. Hal-hal yang wajib dalam berwudhu apabila tidak dilakukan dengan benar, maka wudhunya bisa tidak sah. Apa saja sih yang wajib itu? Menurut mazhab Syafi'i, wajib atau fardu atau rukun wudhu ada 6. 1. Niat. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh 2 tangan. 4. Mengusap sebagian kepala. 5. Membasuh 2 kaki. Dan terakhir 6. Tertib. Nah sahabat, mari kita urai satu persatu. Pertama, niat. Kapan sih saat yang tepat berniat wudhu? Niat wajib dibarengkan pada awal membasuh wajah. Nah, bagaimana ketika kita membasuh telapak tangan dan berkumur? Karena membasuh telapak tangan dan berkumur itu adalah sunnah, ketika itu kita berniat melakukan kesunahan berwudhu. Nah, selanjutnya, ketika kita membasuh muka, pada saat itulah kita niat fardu wudhu. Demikian itu dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in. Kedua, membasuh wajah 1 kali. Jadi yang wajib itu hanya 1 kali basuhan ya sahabat. Menurut kitab Fiqh Sunnah yang dinamakan ghuslul wajhi, membasuh wajah, yaitu isalatul ma'i alaihi, mengalirkan air di atas permukaan wajah. Menurut pendapat yang ashah dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu, maksud membasuh adalah meratakan air pada anggota tubuh hingga air tersebut menetes. Jadi sampai menetes ya sahabat, dan dianggap tidak mencukupi apabila hanya sekedar meratakan air saja, itu nggak cukup. Tanpa menetes itu dianggap tidak cukup. Mengapa demikian? Karena Al-Quran dengan jelas membedakan antara faghsilu, membasuh, dan wamsahu, mengusap. Dalam surat Al-Maidah ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Selanjutnya, wajah yang wajib dibasuh itu batasnya sampai mana sih sahabat ya? Yaitu tempat tumbuhnya rambut kepala, pada umumnya tempat tumbuhnya rambut di mana ya, di situ. Sampai pentil telinga sini, sampai ujung dagu, dan bagian di bawah dagu juga wajib dibasuh menurut mazhab Syafi'i. Bibir nih bagian luar juga termasuk bagian wajah yang harus dibasuh. Nah, makanya kalau kita pakai lipstik, pastikan air bisa membasuhi bibir ya sahabat ya. Jadi caranya kalau membasuh itu, kita ambil air dengan kedua tangan atau gayung, kemudian kita alirkan air tersebut ke atas permukaan wajah. Bukan mengambil air, kemudian airnya dibuang, kemudian kedua tangan yang basah tadi dibuat mengusap wajah. Karena airnya kan udah dibuang,
itu bukan membasuh lagi, itu artinya mengusap. Nah, berarti air tidak mengalir ke permukaan wajah, tapi hanya membasahi wajah atau mengusap wajah. Nah, ini tidak bisa disebut dengan membasuh. Nah, sahabat, kalau kita nih mengalirkan air di atas permukaan wajah, mulai dari tempat tumbuhnya rambut nih, di sini, sampai dagu, sementara kita dalam posisi menggunakan jilbab. Kira-kira bisa nggak ya? Kayaknya jilbabnya akan basah ya sahabat. Mungkin bisa mengalirkan air, tapi ya itu jilbabnya akan basah. Jadi sebaiknya ketika berwudu, jilbab dilepas sedikit di sini. Nah, dan kalau tempat terbuka, cukup kita lepas ini penitinya di sini di bawah dagu, kemudian jilbab dimundurkan sedikit hingga tempat tumbuhnya rambut, sementara bagian lain dari kepala tetap tertutup oleh jilbab, jadi nggak masalah. Begitu sahabat. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga ke siku 1 kali. Jadi yang wajib itu ingat, hanya 1 kali yang wajib. Dan celah-celah jari dan bagian bawah kuku ini pastikan juga terbasuh. Jadi meskipun wajib membasuhnya hanya 1 kali, pastikan seluruh permukaan tangan sampai siku benar-benar terbasuh. Nah, bagaimana kalau memakai cincin? Menurut jumhur ulama, wajib menggerak-gerakkan cincin yang ketat ya, hingga air masuk ke kulit. Intinya, hal-hal apapun yang menutupi kulit wajib dihilangkan agar air bisa membasahi kulit. Nah, keempat, mengusap 1 kali sebagian kepala, meskipun sedikit. 1 helai cukup, sehingga dianggap cukup dan harus kena rambut yang menempel di kepala. Itu menurut mazhab Syafi'i ya sahabat. Jadi walaupun sedikit itu cukup. Nah, yang disebut mengusap di sini adalah menggerakkan tangan yang sudah dibasahi, ini tangan sudah dibasahi, kita usap di atas kepala atau di rambut. Ulama berbeda pendapat tentang seberapa banyak bagian kepala yang harus diusap. Mazhab Hanafi berpendapat 1/4 bagian kepala atau seukuran 1 telapak begini. Set. Nah, ini itu cukup gini nih, 1 telapak itu. Nah, sementara kalau menurut mazhab Maliki dan Hambali mengusap seluruh kepala. Jadi rambut yang tumbuh di depan dan berakhir pada rambut yang tumbuh di belakang. Jadi ini menurut Maliki dan Hambali. Nah, begini ya sahabat ya. Ini seluruh kepala. Jadi berbeda-beda pendapat ulama. Kelima, membasuh 2 kaki sampai mata kaki. Keenam, tertib atau berurutan mulai membasuh muka, 2 tangan, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kedua kaki. Oke sahabat ummahat, wudhu sudah menjadi sah hanya dengan melakukan 5 hal tersebut. Itu sudah sah. Gitu. Karena kita sudah melakukan wajibnya. Nah, mengapa kita perlu memahami mana fardu wudhu dan mana sunnah wudhu? Karena kadang nih pada saat-saat tertentu kita dihadapkan pada kondisi waktu sholat yang hampir habis atau ketersediaan air yang sangat terbatas. Misal nih kita sedang ketiduran atau kita sedang dalam perjalanan, kondisi macet hingga waktu sholat hampir habis. Nah, atau ketersediaan air sedikit, padahal banyak orang lain yang antri mau berwudu. Atau ada air cukup, tapi waktu sholat hampir habis. Yang antri wudu banyak. Jadi sholatnya mau habis, yang antri wudu banyak. Seperti yang biasa terjadi itu di pusat-pusat perbelanjaan ya, di mal-mal.
pada weekend ya sahabat, biasanya pada waktu sholat maghrib itu kan waktu sholatnya pendek. Yang antri sholat itu banyak, yang antri sholat panjang yang mau antri wudhu. Maka kita boleh tidak melaksanakan seluruh sunnah-sunnah wudhu. Yang penting fardu wudhu terpenuhi, yaitu membasuh wajah 1 kali, membasuh tangan hingga siku 1 kali, mengusap sedikit bagian kepala 1 kali, dan membasuh 2 kaki sampai mata kaki. Jadi dalam berwudu juga mempertimbangkan toleransi ya sahabat, dan memikirkan kepentingan orang lain, bagaimana orang lain agar bisa juga melaksanakan kewajibannya. Sahabat ummahat, ada situasi khusus juga yang kadang kita alami ketika kita menjalani ibadah umroh atau haji ya. Seperti misalnya saat kita sedang menunggu waktu sholat dan tiba-tiba kita sudah berada di dalam masjid nih. Tiba-tiba kita batal wudhu. Padahal posisi kita sudah berada di tengah-tengah jamaah yang banyak di Masjidil Haram yang luas dan padat jamaahnya. Jika kita akan berwudu ke tempat wudu itu lokasinya jauh, atau kita akan kesulitan menemukan lagi tempat sholat karena mengerebutan ya tempat sholat itu. Ya, atau kita bisa kehilangan, tertinggal dari rombongan. Ya intinya ada kesulitan untuk mengambil wudu lagi. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kadang nih sebagian orang memilih berwudu di tempat sholatnya dengan menggunakan air zam-zam atau air di botol. Nah, jika kita terpaksa melakukan ini, maka waktu membasuh wajah, tangan, dan kaki ini harus dipastikan benar-benar merata ke seluruh bagian tubuh yang dibasuh hingga menetes. Jadi membasuhnya tuh hingga menetes. Menurut fikul islami wa adillatuhu, minimal tetesan air tersebut adalah 2 tetes. Di sini dijelaskan wa aqalluhu qatrotani fil aso. Dan dianggap tidak sah kalau hanya meratakan air saja tanpa menetes. Oke sahabat, akan berbeda cerita kalau di saat normal, waktunya longgar, ketersediaan air mencukupi, maka kita lakukan wudhu dengan sempurna. Fardu dan sunnah-sunnah wudhu kita lakukan dengan sempurna. Apa saja sunnah-sunnah wudhu? Sunnah-sunnah wudhu itu ada banyak. Dalam kitabnya Dr. Wahbah Zuhaili, ulama mazhab berbeda pendapat tentang jumlah sunnah-sunnah wudhu. Dikatakan di kalangan mazhab Hanafi ada 18 sunnah, sedangkan Maliki menyebutkan ada 8 sunnah. Kalau mazhab Hambali sekitar 20 amalan sunnah, dan di kalangan Syafi'i kurang lebih 30 sunnah wudhu. Nah, kita akan membahas sunnah-sunnah wudhu berdasarkan kitab Fathul Mu'in yang sangat populer di kalangan pesantren, dan kitab ini bermazhab Syafi'i. Oke. Sunnah pertama yaitu membaca bismillah pada permulaan berwudu. Disunahkan juga membaca ta'awud. Kemudian membasuh 2 telapak tangan sampai pergelangan tangan secara bersamaan, 2 tangan bersamaan ya. Ketiga, bersiwak. Bersiwak bisa dilakukan dengan sesuatu yang berserat kasar. Dilanjutkan dengan berkumur dan mencecap air ke dalam hidung dan membuangnya begini secara bersamaan sebanyak 3 kali. Sunnah kelima, mengusapkan air ke seluruh kepala. Jadi kalau yang wajib itu sebagian, yang sunnah itu ke seluruh kepala. Oke sahabat ummahat, selanjutnya kesunahan yang hampir semua orang melaksanakannya yaitu mengusap kedua telinga, bagian luar dan
bagian dalam serta dua lobangnya. Jadi lobangnya juga sunnah diusap gitu. Ketujuh, dalku aqdo, menggosok anggota tubuh yang dibasuh. Jadi nggak hanya membasuh tapi dengan digosok ya sahabat. 8, menyela-nyela jenggot yang tebal. Sunnah ke-9, takhlilu asabi', menyela jari-jari tangan dengan cara tasbik, yaitu memasukkan jari-jari tangan ke dalam sela-sela jari tangan yang lain dan menyela jari-jari kaki. Nah, jadi bisa begini ya sahabat. Sunnah ke-10, mengulang 3 kali setiap basuhan, kemudian usapan, menyela, menggosok, dan bersiwak. Selanjutnya, memanjangkan ghurrah atau tempat pancaran sinar wudhu dengan cara membasuh bagian depan kepala dan 2 telinga secara bersamaan pada waktu membasuh wajah. Kemudian memanjangkan basuhan tangan hingga ke bahu dan memanjungkan basuhan kaki hingga ke betis. Nah, kesunahan 2 hal tersebut berdasarkan hadis Bukhari Muslim yang bunyinya, sesungguhnya di hari kiamat umatku dipanggil dalam keadaan putih memancarkan sinar dari bekas-bekas wudhu mereka. Sunnah berikutnya yaitu tayamun, mendahulukan yang sebelah kanan ketika membasuh tangan dan kaki. Disunnahkan juga memulai basuhan wajah dari bagian atas. Nah, jadi membasuhnya dari atas ini. Kemudian memulai dari jari-jari ketika membasuh tangan dan kaki. Jadi caranya begini ya sahabat ya. Dari jari-jari dulu. Kalau kita di keran air, jadi jari-jari dulu. Bukan siku dulu. Itu kesunahannya. Kemudian sunnah bersungguh-sungguh dalam membasuh tumit dan ekor mata yang luar. Ini ketika membasuh wajah, ini juga dibasuh. Kemudian ini mata yang dekat hidung di sini dengan menggunakan jari telunjuk. Sunnah menghadap kiblat selama berwudu dan juga tidak berbicara selama berwudu kecuali menjawab salam dan ada keperluan. Nah, disunnahkan tidak menyeka air bekas berwudu yang menempel pada anggota tubuh. Terakhir, sunnah membaca 2 kalimat syahadah dan doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Itu doa wudu yang sahabat-sahabat sudah tahulah semua. Oh ya sahabat, dalam berwudu ada hal yang dimakruhkan juga loh. Di antaranya yaitu menggunakan air dengan kadar yang melebihi keperluan syara atau boros menggunakan air. Di antara perbuatan yang dianggap boros adalah mengulang basuhan lebih dari 3 kali. Misalkan diulang-ulang sampai 4-5 kali gitu ya. Nah, namun jika tujuan membasuh untuk menambah bersih atau untuk kurang yakin ada anggota badan yang memang kotor, nah maka itu tidak dianggap makruh. Itu menurut kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Demikian sahabat ummahat yang saya sampaikan tentang berwudu, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.